pertanyaan, ada nggak teori konspirasi? Mungkin nggak sih teori konspirasi? Kalau gue jawab kayak gini sih, gue termasuk seseorang yang kalau misal discuss di luar gue dokter apa enggak sama teman gue di jam 1 pagi biasa, tuh obrolan serius cowok. Kalau bahas konspirasi itu bisa berjam-jam. Jadi namanya konspirasi, teori atau hipotesa, karena ada orang bilang itu kan bukan teori. Teori itu kalau udah dibuktikan dengan penelitian, oke, anggap aja hipotesa. Hipotesa berbau konspirasi, itu bisa dipercaya bisa enggak? Betul. Your choice. Betul. Itu sama halnya ketika lu membahas konspirasi yang disebut Area 51. Ya, bulan. Kenapa kok bisa nancepin bendera tapi berkibar? Dan lu percaya apa enggak? Terserah, your choice. Tapi pada intinya adalah dari semua teori konspirasi ini semua sepakat COVID itu ada. Betul. Iya kan? Sepakat. Ini yang harus digarisbawahi sama netizen. Ini yang gue nggak suka. Memang ada yang tidak sepakat. Ada netizen bilang kayak gitu. Jadi tunggu bentar, gue potong dong. Teori konspirasi ini mengatakan, ini yang kita bahas mengatakan bahwa COVID ini bisa aja dibuat sama orang gitu. Iya. Bukan berarti tidak ada loh. Nah ini makanya yang gue bilang netizen tuh baca setengah-setengah. Iya. Ini yang gue harus omong. Ilmu yang setengah-setengah tuh kayak setan gitu loh. Ketika lu kemarin buat podcast sama Yolek, terus habis itu lu nama ya sama Dr. Hewan, terus ada statement yang paling keras jujur gue akuin sharing ya. Ketika teori konspirasi dia udah jelasin tuh ada YouTube-nya, ada ininya, tapi semua sepakat COVID tuh ada. Tapi konspirasi ini bergerak di belakangnya, bahas siapa yang sebenarnya buat. Betul. Konspirasi A bilang vaksinnya gimana? Ya, itu yang kita bahas. Terus tapi endingnya semua goalnya adalah mereka keberatan sama media. Nah ini yang gue setuju, paham nggak? Jadi konspirasi itu jangan sampai membuat lu satu anti COVID, kedua berantem pak. Bener-bener itu berantem kan? Ini netizen berantem. Netizen yang berantem. Karena gini ya dok, gue di Instagram gue sempat ngomong tentang begini, tentang bedain fear sama dangers gitu. Yeah. Dangersnya ada loh, tapi fearnya jangan digodok terus gitu. Karena ini ada media yang menggodok terus fearnya sampai akhirnya orang-orang ketakutannya luar biasa. Nah ini ada satu faktor lagi dilupakan gitu, itu adalah faktor ekonomi juga nih. Nah makanya kalau gue bilang adalah takut nggak, waspada iya. Meremehkan nggak, tenang tetap. Betul. Itu konsep gue dari awal. Betul. Dari awal banget 3 Maret itu pertama kali diumumkan. Ingat gak gue selalu ngomong, lu nggak usah takut, tapi nggak usah panik. Lu sama gue nya ngomong gitu kan. Karena kalau lu takut lu rush out. Nah itu dia. Sekarang kita itu sudah mencapai fase masker harganya mulai turun. Ya, karena gara-gara lu ya. Maaf ya, bukan karena jangan cari saya nih, cari ini ide semua kok. Asik, ngeselin banget kampret. Terus habis itu, maaf tadi ngomong itu ya kampret cebong semuanya lah kelelawar. Ya, semua jenis binatang. Jadi intinya itu semua konspirasi itu boleh dipercaya boleh enggak. Tapi kalau lu baca semuanya, konspirasi itu berujung pada bukan membahas COVID itu ada apa enggak. Ada, mereka setuju. Tapi konspirasi ini membahas COVID ini berasal dari mana. Teori-teori yang emang bisa berkembang bahwa COVID itu sebenarnya yang dikirim oleh human juga untuk menghancurkan ekonomi. Betul. Ya lu percaya apa enggak, terserah. Itu malah justru bisa menjadi hal bagus kalau lu lakukan. Lu kan sebenarnya begini loh dok, misalnya gini, seandainya orang mempercayai sebuah teori konspirasi, ya nggak masalah dong. Kan justru kalau adanya teori konspirasi, ya udah kita fight juga coronavirus ini kan. Iya. Permasalahannya adalah mereka menganggap seolah-olah dengan ada teori konspirasi ini, COVID. Seolah-olah COVID nggak ada. Itu ya. Dari mana ada orang yang mengatakan COVID tidak ada? Karena di Instagram gue sendiri om. Jadi om nih manggilnya. Ini konspirasi nih. Ini jajan gadun ya lu. Jadi gue semalam ngepost posternya Tirta yang bakal live bareng sama Mas Bijering. Itu sampai ada yang komen. Ini tuh skema bisnis aja. Jadi kalau ini pak penggorengan kalau udah begitu. Tapi orang ini sebelumnya sering banget komen di Instagram gua. Jadi dia selalu bilang ini tuh cuma skema bisnis, ini tuh sebenarnya nggak ada. Ini loh, cuma skema bisnis. Sampai akhirnya dia diserang sama netizen juga, diserang ya pokoknya dikata-katain lah, dihapus sendiri komen sama dia. Kemarin gue ngepost foto posternya dia komen lagi, diserang lagi sama orang, dibalas-balasan lah, itu ribut berdua aja itu udah orang-orang itu. Maksudnya sampai kemarin aja Tirta ngeposting kabar duka. Ada salah satu sejawat kita dokter meninggal. Ya mau menikah itu kan. Dan ini berturut-turut, satu di satunya di Surabaya. Ada kelas kita 2010. Itu sampai dibilang ini meninggalnya konspirasi. Nah itu gila.
Maksudku gini, konspirasi itu ada dan lu boleh percaya apa enggak, tapi jangan sampai menghilangkan empati lu, karena COVID itu emang ada. Ya, ini di sini yang jadi masalah adalah empatinya menjadi hilang. Iya, ya. jangan sampai konspirasi ini lu benturin sama empati. Oke. Gitu. Ini sebelum kesana gue tanya dulu. Enak Bang, diroyak berdua Bang. Enak banget. Omongan kita ya. Omongan gue ya. Gue mau tanya dulu nih. Pertama gue mengatakan bahwa di sini ada yang namanya danger sama fear. Tadi gue balik lagi ya. Kalau misalnya dangers, naik motor pun dangers. Betul. Orang meninggal banyak. Makanya adalah helm. Gue dengerin lu punya vlog podcast juga begitu, lu ngomong gitu. Exactly the same, sama. Tapi janganlah media setiap hari ngeluarin naik motor mati. Lama-lama motor ini jadi menakutkan gitu. Betul. Keluarin aja fakta-fakta yang benar. Nih, dengan pakai helm, dengan begini bisa menyelamatkan, dengan pakai masker, dengan jaga jarak. Bukan yang tiap hari gaduh. Itu media menggodok ini karena memang jualannya media seperti itu kan. Pastinya seperti itu. Itu yang pertama. Terus kedua, Dan gua rasa tidak ada yang salah dengan hal tersebut karena waspada sama takut itu beda. Yang kedua, ini ada satu pertanyaan yang mengatakan begini, kalau seandainya nilainya itu bisa dikecilkan, artinya juga nilai kematian bisa dibesarkan. Ya, kalau kita bicara teori konspirasi, ada orang-orang yang sampai nge-DM gue dan sebagainya, misalnya orang tuanya meninggal, belum tahu karena COVID apa tidak, tapi akhirnya dikubur secara COVID. Betul. Gue percayanya kenapa? Bisa aja karena itu preventif. betul, setuju. pencegahan. Benar kan? Pencegahan. Gue mengatakan bisa aja. Ini hasilnya belum keluar, dikuburlah secara COVID. Ternyata begitu hasil keluar negatif. Tapi kan dari kedokteran dan dari segi keamanan dikubur dulu gitu. Nah ini kan akhirnya ada pasien COVID yang ternyata tidak COVID sebenarnya. Jadi kan bisa aja hasilnya lebih besar. Karena memang ada false negatif, false positif tersebut gitu kan. Oke. Itu kita ya, setuju ya. Yang pertanyaan gue adalah ketika gue bicara tentang konspirasi, kemarin juga gue sempat waktu itu tadi gue bilang ke dokter Jaka atau dokter paru gitu, di Wisma Atlet juga kayaknya lu tahu deh, lu tahu. Pertanyaan gue sederhana, pertanyaan gue gini, gue tuh bermasalahnya bukan dengan COVID-nya, gue bermasalah dengan vaksinnya, gue bilang. Karena ini bukan teori konspirasi bahwa swine flu dibuat vaksin itu gagal, itu gagal. Nah sekarang gue tanya, apabila vaksinnya keluar bulan Agustus, apa dokter mau suntik itu? Dan kemarin ada disasi yang pertama jangan swine Jangan kemarin dijawab ya. Jangan kan swine flu, SARS yang tipe 1 aja yang itu 2003. udah bikin 2002 ya betul. 2002 kan? Itu udah 17 tahun, 18 tahun. Itu vaksinnya belum ada sampai sekarang. Benar. Karena RNA tuh susah, Pak. Karena susah ya Allah, kecil banget, 0,1 mikron. makanya kalau menurut gue pribadi Tiba-tiba nih ya, ada orang ya, ada orang bikin vaksin, mengatakan kita udah siap Vaksin. untuk melakukan uji coba vaksin ke manusia dalam beberapa waktu ke depan dan dalam waktu dekat akan didistribusikan ke seluruh penduduk dunia. dokter mau suntik nggak? Kemungkinannya itu dua nih mas. Kemungkinan dua nih. Antara orang ini jago banget bisa ngumpulin semua seed virus seluruh dunia, karena seed virus itu dia berubah-ubah. Dan dia variasinya macam-macam. Atau yang kedua nih, duit. bukan. Apa? Dia datang dari masa depan. Itu nggak mau back to future. Ini konspirasi lagi nih. Soalnya gini opsi. Kalau disebutkan orang tuh selalu miss-nya adalah ada pertama yang kita lurusin tadi, lu bilang yang danger and fear. Gua akan jawab tuh. Gue setuju untuk dari awal gue minta tolong Siumpung di sini, kita tuh harus lebih baik ke pencegahan. Benar. Itu gue setuju di situ. Harusnya kita di sini tuh lebih memotivasi masyarakat untuk optimisme. Ini sekarang masyarakat udah kehilangan satu hal yang paling penting, hope. Ini that's the point. Ini harusnya orang tuh ini memberikan harapan. Harapannya tuh harapan ya. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Ini serius kata-kata dari BNPB. 20%, anggap aja 100%, tapi ini bukan data, tapi beliau melakukan analogi. Yang dihadapi tenaga medis itu baru 20% ya. Dan sudah kayak gitu loh. 80% itu masih sehat. Dan mungkin aja belum kelacak, maka dilakukan tes massal. Ada sebuah komit, yang sehat tetap sehat, yang sakit harus jadi sehat. Dan jangan sampai sakit lagi. Nah yang sehat-sehat ini itu mengalami tekanan secara psikis dan psikologis. Makanya BNPB membuat kebijakan ada telepon 119 kalau ada tekanan psikologis. Nah itu tugas kita, orang-orang yang mempunyai pengaruh untuk memberikan positif. Dan itu benar, harusnya tugas media juga untuk menebarkan optimisme. Nah, gimana kalau seandainya ada, gimana kalau misalnya gue berteori, gimana kalau misalnya seluruh rakyat di Indonesia diharuskan pakai masker?
diharuskan pakai masker. Kalau tidak pakai masker keluar, maka ada tindak hukumnya atau denda ya. Iya, Tapi boleh bekerja lagi. itu jujur aja ide yang harus Harus dijelaskan di- sama pemerintah sih. Iya. Gue nggak bisa ngomong. karena sebenarnya gini. Ini nanti ada menitannya kan? Iya, ada. kan? Nah, karena sebenarnya gini, untuk kita bisa kita menghadapi Timi dong, CEO. untuk kita bisa menghadapi si COVID ini sebenarnya ada 3 poin penting yang harus dilakukan. Yang pertama adalah deteksi, Ya, yang kedua tracing. prevensi, Tepat. yang ketiga adalah kuratif. Ya. Jadi kita harus kita harus bisa detect dulu nih itemsnya apa aja. Kita harus punya dari mungkin form epidemiologi, rapid test, kita harus Terakhir punya lagi, PCR. epidemiologi adalah surveillance. Secara Surveillance. umum itu, secara umum. Survei. Itu dokter juga loh ada. Ada ahlinya ada. Itu kemudian yang kedua prevensi ini yang sekarang kita lakukan gitu, apa namanya, social distancing, kita pakai masker. Betul. Karena kalau misalnya dibilang wah gue di rumah nih nggak ngapa-ngapain, enggak, sebenarnya orang-orang di rumah aja itu sudah melakukan suatu hal yang paling besar, yaitu Betul. memutus Rantai rantai infeksi. penularan gitu. Tapi mengeluarkan rantai kelaparan. Nah, yang ini yang kita harus Ini yang jelaskan di kita sini. jelaskan juga nih. Nah, ini kalau yang ada beberapa hal yang kemarin bilang kayak kalau nggak salah Korsel yang tidak lockdown tuh apa? Korsel nggak lockdown kayaknya. Hongkong nggak ya? Hongkong kayaknya. Gue nggak tahu. Nanti Jadi salah. gini, kita di sini tuh membutuhkan sebuah disiplin diri dan disiplin kolektif, Om. Disiplin diri itu adalah satu, kita keluar pakai masker, itu udah ada kebijakannya. Terus kedua, kita kalau bisa naik mobil satu lu berdua-dua. Ya, pokoknya 0,5%. Terus 50%. yang masih kerja di jalan itu apa dirazia? Enggak kan? Kayak PKL kan, PKL terus habis itu warung makan itu kalau bisa menjaga diri. Nah, tetapi kita juga harus disiplin kolektif. Disiplin kolektif itu adalah mengingatkan sesamanya. Mengingatkan sesamanya. Ketika mengingatkan jangan marah. Kayak misal, men, lu kenapa keluar gak pakai masker, men? Itu ada yang marah loh. Nah, ini yang harus kita berdayakan dan ini peran media di sini. Nah, ini yang kita sarankan adalah kalau disebut menebar ketakutan, gue setuju. Karena emang yang disebar di sini kalau headline itu emang headline Ya pasti yang konflik-konflik. karena emang menakutkan. itu yang dapat uang, Pak. Ya pasti. Nah, itu yang mendapatkan traffic karena berita kan kayak gini kan. Lihat di slide 4 apa yang terjadi. Nah, itu pasti orang akan penasaran. Coba kalau positif open, kayak yang gue bilang, ketika di podcast lu yang pertama kali, ingat gak sebulan yang lalu? Ya. Gue bilang, gue edukasi dengan cara yang pelan-pelan. Gak ada yang dengar. Kelamin Ya. gue. Tapi kalau gue bilang, lu tahu nggak kalau lu ngek ganti-gantian, kelamin lu bisa hancur. Itu orang takut. Ya, karena ada nuansa negatifnya di sana, betul. Tapi makanya kalau ketakutan itu disebar ada dua kemungkinan. Emang satu konspirasi, bener. Yang kedua, emang dia ya nyari traffic. Nah, disinilah yang gue bilang, kita kalau emang medianya mainstream seperti itu tugas kita nih. Semua orang yang bisa jadi potensi Ya, influencer. tapi lu melarikan diri tadi dari kata-kata gua ada Apa? masalah kelaparan di sini. Oh ya, yang kelaparan nih, ini pinter banget kejar gua nih. Nah, yang kelaparan ini yang gue takutin sebenarnya. Karena begini ya bro, maksudnya gini dok, kita tahu Ya. ya di sini ada dua bahaya. Tidak ada satupun kata-kata gua atau niat gua meremehkan COVID. Tapi ada bahaya kematian lainnya. Betul. Menurut gua bahaya kematian lainnya adalah ketika perut orang lapar, ini bisa riot, bisa rusuh, bisa apa gitu. Nah ini kan harus di stop juga nih. Betul. Nah, untuk yang sebenarnya bahayanya selain riot ada satu lagi. Apa itu? Tekanan psikologis dan menyebabkan orang depresi. Bener. Gue Jadi punya teman kemarin. Gue nggak usah sebut namanya, artis juga. Istrinya dia bisa gila sendiri di rumah, sampai nangis karena dia nggak bisa keluar. Nah, ya. Nah, ini solusinya ada dua. Yang pertama, gue kemarin koordinasi dengan Bang Andre, ini ketua gugus tugas relawan. Dan ini beneran ya. Jadi posisinya pemerintah itu sudah menyiapkan sembako untuk dibagi. Tetapi karena saking banyaknya orang, ini yang catatan ya Bang, yang miskin sekarang tambah banyak. Bisa aja yang setengah tahun lalu itu menengah karena dia punya motor, Sekarang jadi miskin. sekarang jadi miskin. Ya. Itu yang kemarin di pos Arab nih, Ya. ya kan, siapa tahu Arab gitu kan. Dan kedua, maka mereka bingung nih kalau bagi salah dikit, salah sasaran. Bahkan misal dia bagi 1.000 orang, satu salah sasaran itu digoreng netizen. Pasti. Itu yang mereka bingung nih pemerintah nih, padahal udah siap. Nah, oleh karena itu pemerintah ini mengajak kerjasama dari perangkat RT RW dan ketua gugus tugas relawan. Jadi kedepannya 25.000 relawan yang ada, yang udah direkrut ini, itu separuh akan digunakan untuk mendata orang miskin yang berhak dapat bantuan. Oke. Dan data itu akan diserahkan ke pemerintah. Sampai kapan ini?
kalau nggak salah harusnya diselesaikan minggu ini. Kalau nggak salah. Ya, tapi kan kita tahu bahwa COVID-nya tidak akan hilang. Nah, yang itu harus terus-terusan. Makanya ini ada 3. Jadi kuat-kuatan. Jujur aja iya, Pak. Wow. Jadi kayak Itali, jujur aja. Kalau gue bisa bilang kuat-kuatan, iya. Makanya kemarin kalau lu dengar Pak Jokowi kalau nggak salah sempat mengatakan Kesian lu Pak Jokowi, ya kesian juga gitu. Makanya. Siapapun yang jadi presiden saat ini bingung, Pak. membingungkan buat siapapun gitu kan. Dan beliau kemarin bilang kita itu kalau kita disiplin, beliau menekankan kalau kita bisa disiplin diri dan disiplin kolektif, kita bisa menyelesaikan ini normal Juli. Kalau kita disiplin lebih bagus, kita bisa menyelesaikan ini lebih cepat. Karena apa? Emang yang dihadapi Indonesia, COVID-nya itu sekali lagi yang mengalami masalah medis 20%. Anggap let's say 80% ini mengalami 2 masalah lain. 1, PHK, ekonomi dan kawan-kawan. Dan jujur Susankar separuh juga mengalami itu, tapi alhamdulillah gue nggak akan PHK. Ketiga, psikologis. Ini yang bahaya juga. Psikologis, psikosomatis, dan imunnya rendah, dia bisa kena penyakit lain. Oke, tanpa mengurangi respek gue terhadap dokter ataupun COVID ya. Ya, ini menarik. Kemarin pada saat gue ngomongin tentang teori konspirasi, itu ada satu dokter yang terus ngomong juga gitu. Wah, ini nggak bener omongannya. Saya pada saat diundang sama Deddy Corbuzier di podcast juga nggak mau. Dia nggak mau diundang. Siapa emang? Gue lupa pada saat itu, gue nggak mau nyebut nama juga. Ternyata gue cek sama asisten gue, memang pernah saat itu gue mengundang, tapi katanya beliau adalah saya nggak kompeten untuk ngomong ini gitu. Jadi tolong jangan dibalik-balik kalau ngomong tidak kompeten terus tidak Disebut mau loh namanya. Kalau tapi gini bro, tidak mengurangi respek gue sama dokter dan sama masalah COVID ya. Di Amerika sempat Donald Trump atau siapa gitu mengatakan ini ada satu bahaya juga yang mungkin bisa lebih bahaya nanti dibandingkan virusnya, katanya seperti itu ya, bahwa nanti ketika ini ada faktor ekonomi yang hancur gitu, ini orang bisa jadi virus sendiri gitu maksudnya bisa jadi petaka. Gua nggak mau ngomong seperti apa petakanya, tapi bisa jadi petaka. Nah ini kan bahaya sekali, ini kan bom waktu sebenarnya bro. Nah kalau misalnya dokter-dokter atau memang ending-endingnya seberapa kuatnya cepatnya kita nahan COVID ini selesai kan? Betul. Tidak akan selesai kalau tidak ada obatnya dan tidak ada vaksinnya. Dan tidak ada, kalau pemutusan infeksi yang nggak kelar-kelar ya tak terus. Oke. Tapi kan yang Anda lakukan para dokter di sini itu kan hanya menghambat. Nunggu apa kalian itu? Nunggu keluar obat. Kalau gua jawab, lu jawab ya. Yeah. Gua dulu nih. Kalau dari gua bisa jawab karena gua juga pelaku UKM. Dan gua juga di sini dokter yang bergerak di edukasi. Kalau Mas Gufron, dia dokter yang kurasi dan edukasi. Kompak nih, dia seniman juga. Okay. Nah, yang pertama yang gue lakuin adalah urusan medis kurasi. Itu urusan dokter yang di garda terakhir. Gue nyebutnya garda terakhir sekarang. Gue balik. Kenapa disebut garda terakhir? Karena garda terdepannya adalah masyarakat dan para relawan yang bergerak di edukasi. Jadi dokter ini ngurusi medis supaya yang sakit jadi sehat. Itu yang pertama. Dan COVID ini kalau dirawat dengan baik, perawatannya itu simptomatis. Kalau misal kerusakan paru, dia dikasih ventilator dan obat-obat penghambat kerusakan paru. Dan sisanya itu dilakukan kayak diberikan infus dan ya, berarti sama seperti orang kena flu kan? Ya, supporting treatment. Kalau bisa bilang sama kayak flu itu bahkan bed rest di rumah bisa. Tapi ini lebih gila karena dia lebih cepat kerusakan parunya. Apalagi kalau sesuai gue bilang ada komorbid atau pemberat. Nah, terus yang kedua, yang edukasi itu memutus rantai infeksi. Sampai kapan? Sampai COVID rate-nya turun. Sampai grafik eksponensialnya turun, Pak. Kalau grafik eksponensialnya turun dan dibuka lagi, masyarakat bekerja lagi, naik lagi dong. Kalau misalkan masyarakat disiplin, PHBS bagus, gue rasa enggak. Artinya membiasakan masker, membiasakan jaga jarak. Artinya ini merubah semua hidup manusia. jadi ini yang sulit. Jadi kita sekarang ada istilah new normal. Ya, this is the new normal gitu. Jadi lu tahu juga, wah kece juga lu ya. Jadi ya apa namanya, ya memang kita harus berubah secara total. Ini permasalahan populasi, bukan permasalahan 1-2 orang doang gitu. Jadi memang kalau misalnya tadi Om Deddy nanya, Om lagi kan? Kebiasaan gue jadinya. Permasalahannya adalah kalau misalnya tadi tanya, apakah dokter hanya menghambat, ya bisa dibilang begitu. Tapi apalagi yang bisa kita lakukan gitu. Ini dalam pengertian menghambat bukan negatif ya gue ya. Memang itu yang bisa dokter lakukan pada saat itu. Memang itu kita bisa lakukan karena kita kurasi, karena kita mengobati pasien. Jadi memang Anda melakukan tugas Anda sebagai dokter, itu kan intinya. Iya, kita kurasi dan kita prevensi. Jadi kita menghambat virusnya untuk artinya kan masyarakat yang nanti harus merubah gaya hidup kan. Tepat tuh. Intinya
ini nggak gampang loh merubah Nah, gaya hidup itu, kemana-mana itu. pakai Iya. masker, Nah, nggak itu. salaman, nggak Tepat. pelukan, cipika-cipiki. Terutama apalagi sekarang. Nongkrong. Tahu nggak kenapa puncaknya disebut Ramadan? Nah, kan ya karena kebiasaan di Ramadan silaturahmi. itu sulit diubah loh, Pak. Memang, nah Dan- ini yang jadi masalah. Dan itu sempat menjadi chaos ketika kemarin di salah satu tempat ibadah orang mau tarawih dibubahin rusuh. Yang ngaduin kan itu. Iya. Itu baru satu. Itu baru satu. Karena Berarti ada apa? yang goreng dong. Ada yang Dong. goreng. Ada yang goreng pasti. Ada yang goreng dong. Iya. Dong. Nah itulah yang gue bilang adalah, dan yang ketiga, gue belum selesai tadi ya kan, yang soal ekonomi. Nah ini nih ekonomi nih gimana nih? Kita harap bahwa sektor yang paling kuat kan sekarang sektor mikro, UKM. Dan yang paling kuat kehancur itu UKM. Karena cash flow-nya belum kuat. Nah itulah, karena gue bergerak di bidang fashion dan brand lokal, dan gue sama teman-teman di masing-masing daerah mau nggak mau harus putar otak. Ya tapi kalau lu bilang yang paling hancur OKM belum tentu dong. Karena ada perusahaan-perusahaan besar yang hancur Iya, sekarang. maksudnya kalau perusahaan besar dia sudah memiliki backup plan dan cash flow. Kalau UKM dia udah hancur ya hancur aja, udah tutup dan dia belum tentu bisa bangkit. Tapi kalau perusahaan besar hancur, Nah, perusahaan besar tutup, pegawainya hancur semua ini jadi Iya, masalah. iya. Jadi kalau gue bilang ketika perusahaan besar hancur, pegawai dipecat, pegawai masih bisa nuntut Dipnaker. Selesai UU kalau dia nggak dapat pesangon dan kawan-kawan. Kalau Ada duitnya. Nah, itu yang Kalau ada pertama. duitnya lo ya. Iya. Nah. Yang kedua, kalau UKM pegawai dipecat, dia bisa nuntut ke siapa? Orang informal. Yang ketiga, freelance. Habis, Pak. Iya. Sekarang dicek freelance event, freelance musisi, MC, WO. Nah, ini yang paling kasihan tuh adalah semua tuh kena. Hanya satu orang yang terdampak seneng-seneng dari kemarin. Akes. Sekarang Akes kena juga kan? Saya nyetep nggak laku-laku. Yang mulai naik berimbang jadi gini. Semua tuh kena. Dan kalau ditanya solusinya apa, gua hanya menjawab lagunya The Massive, Pak. Yang mana nih? Jangan menyerah. Solusinya tetap bertahan. Tetap Ya bertahan. itu, Pak. Karena ini gua sendiri kalau ditanya Oke. sebagai dokter dan UKM lu jawab apa, Tir? Kalau UKM, gua putar otak. Susan Care sekarang gua tanya sebagai cuci sepatu dan sepatu. So this gonna be new normal? Iya, new normal, dan orang akhirnya harus, kalau disebut krisis bisa disebut iya. Dan new normalnya adalah lu mengubah kebiasaan, dan kedua lu ditekan sebuah pressure yang gede. Semua orang menghadapi tekanan yang sama. Even itu orang paling kaya dan orang yang miskin. Sama tekanannya, oke. Orang yang kaya sekarang kenapa stres? Dia biasa ngabisin 100-200 juta per bulan, let's say. Dengan cicilannya yang segudang. Ya, ada cicilan perusahaan, ada cicilan pribadi. Tiba-tiba pemasukan itu cut sampai nggak tahu kapan. Ini harus cicilan jalan tapi. Tepat. Ah, Dan iya. akhirnya orang stres, orang bingung tekanan. Nah ini, seketika dia psikologi, ya itu akan ngebuat hormon menjadi berubah, dan itu Imunnya turun. imunnya turun, kena lagi, dan itu menimbulkan. Jadi ini lingkaran setan, Mbak. Makanya kalau ditanya tugas dokter di mana, nah dokter yang kayak Gufron dan teman-teman yang berjuang itu di medis. Ya udah, wes ngono lah. Ini, nah lingkaran yang kedua itu prevensi. Gua juga relawan. Lingkaran ketiga itu masyarakat. Lingkaran keempat itu mental. Ini harus semua, Pak. Ya, Dan ya, ini ya. dikoordinir sama pemerintah. Ya. Nah, ya. jadi sulitnya di sini adalah harapan gua dengan adanya teori konspirasi itu ngebuat lu sebagai aware. Ya. Jangan bunuh-bunuhan sama sesama. Ya. Konspirasi ada untuk supaya aware. Kayak yang dipuskan sama Jering. Jering mengatakan media menebar takutan. Feedback ya harusnya ya lu cari media yang positif. Lucu gua. Kedua, lu ngajarin tetap harus waspada, ya kan? Tapi jangan panik. Tapi jangan panik. Fear dan danger. Dangernya ada, COVID. Tapi jangan sampai lu takut berlebihan sampai lu lupa sama society. Ya, Empati imun lu turun, dipakai. semuanya Iya. turun. Ketiga, netizen ini harus baca secara utuh. Sampai drama Korea aja yang diserang artisnya. Oh, itu Lu kocak tahu tuh. nggak? Itu lucu tuh. Lu tahu ini kalau mau bahas kelakuan gaya hidup di sini, gue nggak nyebut semua orang Indonesia. Orang Indonesia cerdas kok. Tapi tetap aja akibat literasi yang kurang, ini orang yang nonton drakor sampai menyerang artisnya. Sampai disindir orang Korea. Berarti apa? Apa yang salah? Yang salah adalah pola pikir kita yang selalu tidak pernah membaca sesuatu dengan utuh dan langsung menyimpulkan kayak gitu dan menyebarkan ke masyarakat dan mempercayai sesuatu yang dikatakan orang yang nggak ahli. Oke, gue setuju, 100% setuju sama lu. Tapi gue balik lagi ke konspirasi tadi yang belum lu jawab. Apa lagi nih? Kalau vaksinnya bulan depan dapat, lu suntik.